Misalnya guru datang ke kelas tepat waktu. Lalu ketika datang dia menyapa muridnya satu persatu. Menyapa dengan senyum, dengan baik, dengan interaksi yang baik. Tentu itu akan membuat kesan kenyamanan pada diri siswa dalam belajar. Siswa yang nyaman dalam belajar akan membekas pada dirinya bahwa guru itu bersikap baik. Bandingkan dengan guru yang datang terlambat, kemudian ketika siswa datang terlambat setelah gurunya, guru itu akan marah kepada siswanya, menghukum siswanya, maka apa yang dilakukan guru juga akan mempengaruhi siswa. Guru yang suka menghukum siswa terlambat atau tidak mengerjakan tugas, berdiri di depan kelas atau suruh lari keliling halaman sekolah dan seterusnya, apa yang dilakukan guru itu tentu akan mempengaruhi diri siswa. Mempengaruhinya bagaimana? Kalau guru suka menghukum, maka siswa pun akan belajar dari guru itu bahwa kalau orang bersalah harus dihukum, dan hukumannya fisik misalnya. Maka siswa ketika dia bertemu dengan orang yang bersalah, maka dia punya imajinasi dia harus menghukum orang yang bersalah itu. Nah, itu tidak tertulis, tapi itu berpengaruh pada siswa. Itu yang disebut dengan kurikulum yang ketiga, disebut sebagai hidden curriculum. Atau oleh Elliot Eisner disebut sebagai implicit curriculum. Kurikulum implicit, kurikulum yang tidak nampak. Kurikulum yang hidden ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh guru, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, tetapi tidak direncanakan. Misalnya guru merokok di sekolah. Tentu guru itu tidak pernah merencanakan untuk belajar merokok. Guru tidak pernah secara sengaja mengajarkan merokok. Tetapi ketika guru merokok di sekolah dan siswa melihat, walaupun di sekolah itu dilarang merokok untuk siswa, tetapi siswa akan mencontoh yang dilakukan guru, dia akan merokok di luar sekolah. Boleh jadi dipengaruhi oleh guru. Jadi banyak faktor kedisiplinan, kerapihan. Kita bayangkan sekolah yang tertib, yang bersih, lingkungannya rapi, tidak ada sampah berserakan, semua murid dan gurunya juga tertib, di mana mereka harus buang sampah, di mana harus meletakkan barang pada tempatnya. Nah, itu akan membuat kenyamanan pada diri siswa dan berpengaruh pada dirinya, dan itu akan terbawa terus menjadi kebiasaan. Ini yang disebut dengan hidden. Hidden itu bisa positif, bisa negatif, bisa berdampak baik, bisa berdampak buruk. Tetapi intinya adalah hidden atau implicit kurikulum adalah kurikulum yang tidak ditulis, tidak direncanakan, tetapi dia terjadi di kelas atau terjadi di sekolah, sehingga berpengaruh pada diri siswa. Ingat kalau Anda baca bagian awal tulisan Eisner tadi, siswa menghabiskan waktunya cukup banyak di sekolah, bahkan lebih banyak di sekolah pada hari-hari kerja, karena di rumah dia istirahat, tidur, dan seterusnya. Tapi di sekolah dari pagi, jam-jam energinya masih penuh, itu adanya dihabiskannya di sekolah, sampai di rumah sudah lelah, istirahat, main, dan seterusnya. Nah, jadi ini ada 3 bentuk. Yang pertama adalah written, tertulis. Yang kedua adalah actual, yang terlaksana. Yang ketiga adalah bentuk hidden. Yang ketiga adalah hidden curriculum, kurikulum yang tersembunyi. Kurikulum tersembunyi. Kenapa dikatakan tersembunyi? Karena dia diajarkan tetapi tidak direncanakan sebelumnya. Dia diajarkan baik secara langsung ataupun tidak langsung, tapi tidak direncanakan. Termasuk juga misalnya kebiasaan tadarus Al-Quran di sekolah tiap pagi. Itu termasuk hidden curriculum, karena tidak ada dalam rencana bahwa misalnya pagi pelajaran bahasa Inggris, sebelum mulai pelajaran bahasa Inggris tadarus Al-Quran selama 10 menit.
10 menit itu kan tidak ditulis bahwa dia adalah kurikulum, tetapi itu dibiasakan. Nah, itu harapannya tentu membuat siswa terbiasa terhadap kebiasaan itu. Yang keempat, nah ini yang ditulis oleh Eisner, apa yang dikatakan sebagai nul kurikulum. Apa itu nul kurikulum? Saya menerjemahkan nul kurikulum itu sebagai kurikulum hampa. Kurikulum nol. Apa maksudnya? Nah, Eisner memberikan sebuah konsep kurikulum hampa ini adalah